Perkenalkan, nama saya Krisna Dijaya Putra Rusli dengan NIM C140123118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seleksi ikan nila dengan bobotnya. Jadi pertama-tama ada seleksi individu. Seleksi individu ini saya akan lakukan pada data kelompok 10. Di sini ada datanya dan seleksi ini akan diambil menggunakan bobot ikan jantan. Tinggal di copy lalu diurutkan. Cara pengurutannya adalah dengan gunakan sort dari yang terbesar ke terkecil. Continue, lalu sort. Lalu setelah ditemukan, kita rata-ratakan. Setelah ketemu rata-ratanya, kita akan mengambil atau menyeleksi ikan yang di atas rata-rata ini. Dan ini adalah hasil seleksi individu. Selanjutnya ada seleksi family. Seleksi family ada between dan within. Untuk seleksi between, caranya adalah dengan mencari rata-ratanya terdahulu semua data familinya. Di sini saya menggunakan data kelompok 10, 1, dan 2. Di sini saya sudah menggunakan cari rata-ratanya seperti dengan cara yang tadi, yaitu menggunakan average. Lalu dari data rata-rata ini terlihat rata-rata yang terbesar adalah pada kelompok 2. Jadi seleksi between ini menggunakan data kelompok 2. Lalu kalau seleksi within ini adalah caranya adalah dengan mengambil 10 ikan dari masing-masing kelompok ini dan ikan ini yang diambil adalah dengan bobot yang terbesar dari masing-masing kelompok. Jadi pertama-tama semuanya itu diurutkan terlebih dahulu dengan cara sort largest to smallest. Tinggal di copy 10 datanya. Dan dengan ini sudah jadi seleksi between dan within family. Lalu selanjutnya kita akan mencari genetic gain ke generasi selanjutnya. Dari kita menggunakan data kelompok 10. Dari sini saya sudah mengambil 15 parental terbaik dari generasi ke-0 dan ini akan menjadikan generasi parental pertamanya. Pertama kita akan mencari average dari generasi 0 ini dan mencari standar deviasinya. Setelah ketemu, kita akan mencari kemungkinan dari generasi pertamanya. Caranya adalah sama dengan norm titik inv buka kurung ren buka kurung tutup kurung titik koma rata-rata di F4 ya supaya tidak bergerak lagi dan titik koma dan standar deviasi di F4 lagi. Lalu tutup kurung. Setelah ketemu, kita drag sampai angka 50 ini. Dan setelah begini, kita copy, tapi dengan paste spesial. Setelah begini, kita akan rata sort lagi dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu cari average-nya. Dah, ketemu. Lalu untuk seleksi generasi 1, ya sama. Kita akan mencari 15 parental terbaik dari generasi 1 ini. Lalu kita akan mencari rata-rata lagi. Dan untuk ini, kita tinggal copy paste saja.
Ini bisa dilakukan lagi untuk generasi selanjutnya. Standar deviasinya juga tinggal copy paste saja. Kalau untuk generasi kedua, kita klik lagi dan cari lagi menggunakan norm lagi. Sama, kali ini menggunakan rata-rata generasi pertama, F4, dan menggunakan standar deviasi generasi pertama juga, di F4. Tekurung. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Lalu, copy paste spesial lagi. Di sort, dan ambil 15 yang terbaik lagi. Rata-ratanya bisa langsung di copy paste dari sini. Paste spesial, lalu di sort jangan lupa. Lalu diambil lagi, yang 15 terbaik. Dan ini ada hasil generasi seleksi ketiga. Lalu lanjut, kita akan menghitung genetic gain-nya. Jadi, pertama itu kita harus memindahkan dulu rata-rata dari generasi satu, dan ini pindahkannya itu dengan ini ya, dengan paste spesial. Supaya angkanya saja, kita tidak mau rumusnya. Nah, sudah ketemu seperti ini, kita akan mencari genetic gain-nya. Genetic gain-nya ini adalah, misalnya genetic gain satu. Rumusnya itu adalah dengan buka kurung, genetik rata-rata generasi satu dikurang dengan rata-rata generasi ke nol. Lalu dibagi dengan generasi ke nol dan dikali 100 karena akan diubah ke persentase. Jadi ketemu hasilnya genetic gain generasi satu adalah 22,24%. Kalau untuk genetic gain 2 sama generasi kedua rata-ratanya dikurangi dengan generasi nol dibagi generasi ke nol dikali 100. Nah, kalau untuk optimalisasi genetic gain ini, di mana caranya adalah dengan cara rata-rata generasi yang kita cari akan dikurang dengan generasi sebelumnya, dibagi dengan generasi sebelumnya, lalu dikali 100. Jadi, rata-rata generasi kedua dikurang dengan generasi satu, dikurung, dibagi dengan generasi satu, dikali 100. Generasi tiga dikurang generasi kedua, dibagi generasi kedua, dikali 100. Jadi terlihat bahwa dari generasi ke 0 ke generasi 1
terdapat kenaikan 22,24%. Dan dari generasi ke-1 ke generasi 2 terdapat kenaikan 7% dan menurun hingga generasi ketiga. Lalu, untuk seleksinya ini, kita akan menggunakan data yang ini, copy paste di sini. Dan di sini kita akan melakukan pembulatan, yaitu dengan rumus round. Maaf, ini harusnya satu-satu saja dulu. Oh, maaf, lupa saya. Tanda yang di sini itu untuk menandakan berapa angka di belakang 0. Jadi kita bikin 0. Karena kita ingin membuat semuanya bulat. Dan di sini sudah terlihat ya semua datanya. Dan di sini kita akan menentukan kayak data 233 ini ada berapa jumlahnya. Caranya ini adalah pertama-tama kita akan tulis manual data yang ada. Seperti sekarang 233, 232, 231, lalu 229, lalu ada juga 228, 227, dan 226. Lalu kita akan hitung jumlahnya dengan cara count if buka kurung. Kita akan drag ini, titik koma, kriterianya adalah 233. Maaf ini karena tertutup saya tulis langsung saja. Jadi dapat lihat data 233 ada dua. Lalu di sini akan saya copy. Untuk yang ini menggunakan datanya 232. Dan ini bisa langsung drag aja sebenarnya. Nah, sudah terlihat. Ini ada dua, ini ada satu, terus 229 ada tiga, dan seterusnya. Lalu garis rata-rata ini dapat dari mana? Kita dapatnya dari rata-rata seleksi generasi ketiga ini. Maaf, lupa. Harusnya kita paste spesial. Dan ini cara menentukan Y-nya adalah Y pertama harus lebih dari jumlah terbanyak dari kita. Jadi di sini ada 4, saya akan tulis 5. Dan Y ini akan selalu 0. Jadi drag data yang ini, klik recommend chart, dan pilih yang scattered. Sudah dapat yang scattered, lalu kita klik kanan di garis ininya, dan pilih select data. Di select data, kita pilih yang add, dan yang add ini, di X-nya itu, kita akan drag yang ini. Dan Y-nya, kita akan drag yang ini. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan garis, kayak garis tengah rata-rata gini. Lalu pencet OK. Sudah dapat. Tinggal semuanya tinggal dikasih nama atau dikasih format lain. Dan pada intinya inilah cara menentukan genetic gain-nya. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.